Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, saya Made Sukadana Karang. Sore hari ini kembali hadir dalam Halo Kamtibmas. Pemirsa Kabupaten Tabanan dengan 10 kecamatan yang ada, tentunya tugas Polri juga cukup berat di saat pandemi ini sendiri untuk memberikan rasa aman, nyaman kepada masyarakatnya untuk melaksanakan aktivitas. Pemirsa, bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Tabanan menjadi topik kita pada sore hari ini. Sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Kompol Iketut Gel-Gel Esos. Beliau merupakan Wakapolres Tabanan. Om Swastiastu. Om Pak Waka, Swastiastu. apa kabarnya Niki? Astungkara selalu sehat ya. Terima kasih sudah hadir di studio, dan yang pastinya hari ini pun kita sudah menghadirkan seorang akademisi, Profesor Rais Setiabudi. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Apa kabarnya, Prof? Astungkara, baca-baca. Selalu sehat ya, Prof ya. Ini masih tetap di dunia pendidikan juga terdampak juga ya, Prof ya. Online daring. Daring juga ya. Tetap ya. Wisuda pun beberapa kali di UNUD juga melakukannya dengan daring ya, daring, Prof ya. Baik, terima kasih, Prof. Nanti kita akan bahas bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Tabanan tentunya. Baik, langsung saja saya akan ke Wakapolres Tabanan, Pak Gel-Gel. Kalau kita berbicara tentang situasi secara umum Kamtibmas wilayah hukum Polres Tabanan saat pandemi ini sendiri, seperti apa, Pak? Oke, terima kasih. Halo para pemirsa Bali TV yang saya hormati, yang saya banggakan. Kamtibmas Polres Tabanan sampai saat ini masih aman terkendali. Kasus dari perbandingan kasus 2020 sampai 2021 itu kasus kriminal itu 126. 2021 itu turun menjadi 93. Jadi situasi Polres Tabanan pandemi ini itu juga berpengaruh kepada situasi Kamtibmas. Narkoba ini cukup tinggi di sana, Pak. Baik, berarti narkoba, kasus 2020 30 sampai bulan ini kasus narkoba sudah 30 kita tangani. Justru di pandemi ini narkoba melonjak tinggi. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi, Pak. Jadi cukup mendapat perhatian juga. Perhatian kita masalah kasus narkoba. Terus untuk situasi masyarakat di Polres Tabanan atau di wilayah Tabanan, ya dengan jumlah penduduk 450 sekian dengan luas wilayah 8.032 km persegi lah. Polres Tabanan atau wilayah Tabanan cukup masih kondusif. Sampai saat ini yaitu kasus-kasus tadi menurun, laka lantas juga menurun. Yang 2020 127, yang tahun 2021 itu 63. Jadi situasi pandemi ini juga mempengaruhi dengan situasi Kamtibmas. Demikian. Jadi yang cukup menarik di sini adalah kasus narkoba yang sampai triwulan, maksudnya sampai bulan hari ini cukup sudah menyamai kasus yang ada di tahun 2020. Ada beberapa alasan kenapa sih kasus narkoba tersebut menjadi cukup tinggi, menjadi cukup perhatian juga bagi Polres Tabanan. Ya, ini juga saya memprihatinkan bagi masyarakat Tabanan, ya, terutama anak-anak muda. Jadi usia produktifkah yang menjadi? Usia produktif. Ya itu mungkin karena situasi begini. Situasi psikologis masyarakat itu apa yang dikerjakan, karena situasi pandemi ini mempengaruhi juga, Pak. Mungkin dia pikiran atau mencari kerjaan yang sepintas itu lah. Dengan beralih ke masalah narkoba. Makanya saya jadi perhatian ini masalah narkoba. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Makanya saya sampaikan di sini kepada masyarakat khususnya di Tabanan, janganlah coba-coba dengan narkoba, sangat berbahaya untuk generasi kita akan datang. Jadi hal-hal apa yang sudah dilakukan oleh Polri untuk mengatasi hal tersebut, bahwa narkoba itu memang sangat berbahaya bagi kita semua saat ini? Saya Kapolres khususnya sudah membentuk itu kampung narkoba. Itu yang ada di Kediri.
di Desa Kediri dan di Desa Baraban. Dua kampung narkoba. Makanya dari itu kita jadi percontohan di sana biar kampung itu bersih dari narkoba. Kita sudah membentuk kampung-kampung. Jadi ada alasan kenapa dua daerah tersebut dipilih menjadi kampung narkoba di Tabanan? Itu sebagai percontohan bahwa di sana kan mobilitas masyarakat kan ramai. Jadi memberi contohan bahwa bersih narkoba, kampung bersih narkoba di sana. Biar menjadi contoh kepada yang kecamatan lain. Kasus narkoba di Tabanan juga ini unik karena apa? Modusnya dia sistem tempel hari itu, bukan istilahnya di produk di Tabanan itu. Hanya pemakai dan pengedar dia langsung pergi gitu. Langsung meninggalkan TKP gitu. Sistem tempel. Baik, sampai saat ini untuk dua daerah yang dijadikan percontohan tersebut ini memberikan influence bagi daerah-daerah lain agar daerah mereka juga bebas narkoba seperti itu. Ya, mudah-mudahan begitu. Ini menjadi contoh yang baik bagi kecamatan lain. Baik. Bapak Wakapolres Tabanan, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Pemirsa jangan kemana-mana, di sesi berikutnya kita masih akan berbincang-bincang mengenai bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Tabanan. Dan nanti kami juga akan mengajak Anda untuk ikut berpartisipasi. Silakan di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Tabanan? Jadi topik kita pada sore hari ini masih bersama Bapak Kompol I Ketut Gelgel SOS. Beliau merupakan Wakapolres Tabanan dan hari ini pun kita sudah menghadirkan seorang akademisi Profesor Rais Setiabudi tentunya. Silakan nanti Anda bisa berpartisipasi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Kalau tadi Pak Wakapolres menyatakan bahwa situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Tabanan cukup kondusif ya Pak ya. Yang cukup memprihatinkan adalah angka kriminalitas narkoba yang cukup menjadi perhatian juga ya Pak ya. Itu dengan dilakukannya atau bisa dikatakan ini ada kampung tangguh narkoba yang sudah dilakukan dari Polres Tabanan memilih dua daerah yang dijadikan daerah percontohan ini sendiri. Ya, Bapak, apa saja yang dilakukan di kampung tangguh narkoba ini sendiri Pak untuk memberikan percontohan kepada daerah-daerah lain agar daerah mereka juga bisa bersih terhadap penyalahgunaan narkoba Pak? Baik, di kampung tangguh narkoba itu kita lakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat di sekitar wilayah kampung di sana supaya memahami bahaya daripada narkoba. Penyuluhan-penyuluhan itu kita tetap laksanakan di daerah kampung tangguh itu, masang banner, spanduk tentang larangan baik pengedar maupun pemakai narkoba. Jadi itu kita lakukan. Sasarannya anak-anak muda, semua masyarakat sekitar. Kita semua masyarakat yang ada di wilayah kampung tangguh itu. Narkoba itu sendiri. Baik, saya ke Prof. Ini cukup menarik. Beberapa kali kita mengadakan dialog di Halo Kamtibmas. Angka narkoba juga tetap di beberapa daerah menjadi perhatian juga, Pak Prof. Termasuk juga di Polres Tabanan. Hingga saat ini pun case-nya atau kasusnya sudah bahkan menyamai di tahun sebelumnya. Ini sendiri ini cukup memprihatinkan bagi mereka. Dan ada beberapa hal yang sudah dilakukan dari Polres Tabanan untuk mengurangi atau bahkan bisa dikatakan jangan lagi deh ada narkoba di Polres Tabanan, di wilayah hukum Polres Tabanan. Iya, saya rasa pertama mengenai kejahatan konvensional justru menurun ya sejak pandemi COVID ini. Itu kita patut jaga supaya terus menurun lah. Tapi di lain pihak diimbangi dengan kenaikan dari kejahatan penyalahgunaan narkotika ini. Nah, ini memang memprihatinkan bagi kita dan bukan hanya di Tabanan saja tapi juga di daerah-daerah lain. Oleh karena itu kita harus berpikir ya
apakah strategi yang kita lakukan sejak dulu itu kurang tepat begitu. Jadi dengan model yang dilakukan oleh Polres Tabanan untuk menentukan 2 desa sebagai tangguh narkoba, mudah-mudahan strategi ini nanti bisa berhasil. Dan kita tentu berharap ini bisa dikembangkan kalau sudah berhasil ya. Dan kenapa di 2 desa ini ya, mungkin itu karena interaksi pariwisatanya tinggi di sana dan sangat rawan terhadap kasus-kasus narkoba. Dan 2 desa itu ada di satu kecamatan Kediri yang memang kunjungan wisatanya luar biasa di daerah Tanah Lot. Nah kalau itu berhasil, itu selalu dievaluasi, mungkin bisa dikembangkan ke daerah-daerah lain, satu daerah di perkotaan misalnya. Itu kan daerah pesisir lah, daerah pesisir itu daerah pariwisata, kemudian kita kembangkan daerah perkotaan dan daerah pegunungan ya di pedesaan yang juga daerah wisatanya maju di beberapa tempat di sana seperti misalnya di Bedugul, kemudian di daerah-daerah lain yang kunjungan wisatanya cukup banyak. Di sana perlu juga dibentuk satu daerah yang tangguh narkoba. Nah, ini satu strategi baru ya. Cuma nanti bagaimana model untuk menetapkan wilayah itu sebagai daerah tangguh narkoba itu memang perlu pengawasan dan itu perlu satu inovasi-inovasi baru ya, untuk mengajak masyarakat di situ, khususnya generasi muda, supaya tidak berinteraksi dengan narkoba. Nah ini satu model yang baru. Kalau dulu itu kan memang strateginya itu ya preventif, kemudian represif, preventif, represif, lalu terhadap korban dan pengguna itu di rehab gitu, baik rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi medis. Nah ini perlu terobosan strategi itu, tadi itu. Nah saya kira strategi-strategi yang lama itu masih tetap berjalan, itu sudah pasti, ditambah dengan inovasi baru, strategi yang apa disampaikan oleh Pak Waka tadi itu memang perlu dikembangkan. Nah, ini perlu metode yang tepat, bagaimana membuat satu daerah menjadi tangguh narkoba. Ini perlu satu metode yang tepat, dan tentu ini perlu kerjasama dengan masyarakat setempat, dan ini pasti sudah dilakukan. Bagaimana pengawasan masyarakat setempat sehingga desa itu tetap menjadi bersih narkoba. Saya rasa perlu ada kriteria untuk menentukan bahwa satu desa ini adalah bersih dari narkoba. Nah, ini saya pikir perlu satu model yang dikembangkan di Bali. Jadi kita lakukan penelitian dulu di beberapa desa yang bersih narkoba. Kenapa kok bisa bersih? Strategi apa yang dilakukan di internal desanya sendiri. Apalagi kita sekarang kan sudah punya perda tentang pemberantasan pencegahan narkotika di tingkat perda itu, dan bahkan sudah berkembang ke awig-awignya itu. Nah ini keefektivitasan dari perda itu untuk memfasilitasi pencegahan itu sampai kepada desa. Barangkali ini dasar hukumnya itu sudah sangat kuat sekali. Sehingga desa-desa lain perlu mencontoh untuk membentuk desa tangguh narkoba. Kita buatkan kriterianya. Kalau dulu ada satu wilayah yang sadar hukum, ini ada kriterianya. Kapan satu daerah itu dikatakan daerah sadar hukum? Itu dari Kanwil Hukum dan HAM. Itu punya proyek dulu. Nah, sekarang mungkin itu perlu ditegaskan lagi khusus narkoba. Baik. Jadi tangguh narkoba ini. Saya senang sekali ini ada satu terobosan dan inovasi baru dari. Jadi bisa dikatakan ini bukan hanya tugas dari pihak kepolisian saja, tetapi perlu kerjasama seluruh stakeholder, kemudian masyarakat juga di sini. Iya, itu yang penting. Terutama masyarakat setempat ini harus benar-benar menyadari betapa bahayanya narkoba itu. Kalau sudah disadari bahaya narkoba itu dan itu diteruskan untuk disosialisasikan kepada masyarakat setempat, saya rasa masih ada rem lah sedikit gitu. Pengawasannya juga harus diketatkan. Ini pemerintah ini sudah syukur sekali yang bagi korban dan bagi pecandu itu direhab, direhabilitasi. Bagi mereka yang sudah menjadi korban bagi pecandu itu tolong dilaporkan dan itu akan direhab, tidak usah bayar. Itu aturannya seperti itu, tapi masyarakat belum tumbuh kesadarannya untuk melaporkan dirinya sendiri atau orang lain yang menjadi korban atau menjadi pecandu narkotika. Rasa itu perlu disosialisasikan juga ini. Silakan melapor kalau sudah
memang dia menjadi korban atau pecandu, itu akan direhab, baik rehab medis maupun rehab. Jadi peran keluarga juga sangat tinggi di sini. Iya, betul Prof, sekali. ketika mengetahui salah satu keluarga mereka bisa menjadi korban atau pecandu, itu bisa melaporkan. Iya. Kemudian identitas mereka juga tetap dijaga, tidak diekspos, dirahasiakan. Itu sudah ada SOP-nya seperti itu. Baik. Ya. Baik. Jadi pengawasan melekat di keluarga itu sangat penting sekali. Itu yang kita harapkan ya, bukan hanya di Tabanan tetapi di seluruh, kabupaten kota di Bali ini sendiri. Pak Waka, ini kalau kita berbicara kemudian bukan hanya menjadi angka kasus kriminal narkoba yang menjadi perhatian, tetapi angka-angka kasus-kasus yang lainnya di tengah pandemi ini juga menjadi perhatian. Berarti apa yang sudah dilakukan oleh Polres Tabanan terhadap masyarakat agar memberikan rasa aman, nyaman masyarakat di 10 kecamatan di Kabupaten Tabanan ini sendiri melaksanakan aktivitas di tengah pandemi ini sendiri, Pak Waka. Baik, Polres Tabanan di tengah hiruk pikuknya COVID-19 ini, Baik. kita kan tetap itu operasi rutin, kegiatan rutin kita itu tetap laksanakan. Di samping kita menyadarkan masyarakat tentang prokes juga, itu sambil kita patroli, Pak. Baik. Patroli menjaga wilayah Kaptimas di wilayah polsek masing-masing. Itu masih jalan, Pak. Baik. Di tengah pandemi, tapi tetap anggota kita juga jaga prokes. Di samping itu masyarakat juga jaga prokes. Makanya aktivitas masyarakat nih kecil, mobilitas masyarakat kecil, kasusnya bisa menurun. Kasus-kasus konvensional masih kasus-kasus pencurian yang tidak begitu inilah kecil-kecil saja, Pak. Baik. Ya. Baik, di samping itu juga memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Tabanan, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya protokol kesehatan betul, di tengah pandemi ini. Kita sudah, kalau masalah COVID-19, kita sudah melaksanakan justisi dengan gabungan Pemda. Itu kan juga sama aja dengan menjaga wilayah juga kan. Justisi, kita ke wilayah, ke polsek-polsek, laksanakan kegiatan patroli sambil justisi prokes juga. Nah, kita juga 3T, 5M yang sekarang kita giatkan juga. Terus isoter juga kita giatkan, Pak. Jangan sampai masyarakat itu di rumah isoman sendiri, terus kita bawa ke isoter. Kita udah koordinasi dengan stakeholder di Tabanan, dari Pemda, dari TNI, kita gencar melaksanakan itu. Itu salah satunya terobosan kita juga, Pak. Baik, baik. Dan sampai saat ini tetap dilaksanakan terobosan tersebut, Pak. Prof, dengan apa yang sudah dilakukan oleh Polres Tabanan, tentunya kita harapkan ini bukan hanya di Tabanan, sekali lagi di beberapa daerah di kabupaten kota di Bali ini sendiri kasus cepat menurun, kemudian Astungkare menghilang seperti itu, Prof. Iya, saya rasa memang harus seperti itulah, karena kita kan istilahnya ini melawan musuh yang tidak kelihatan. Satu-satunya jalan itu memang harus penegakan protokol kesehatan itu harus ketat sekali. Kalau dulu kita sudah persuasif, sudah pembinaan, tapi sekarang kalau pelanggaran itu harus berani tegas ya. Oke. Jadi tegas, kita sudah saatnya untuk represif begitu. Nah, namun untuk maklum juga kita terus terang saja di Bali ini banyak upacara-upacara yang melibatkan massa banyak ya, kerumunan-kerumunan itu. Nah, untuk ini memang kita sulit ewoh pakai ewoh ya, karena biasanya upacara-upacara adat itu kan gampang sekali terpancing emosionalnya kalau kita melakukan pengawasan ketat. Oleh karena itu saya mohon kalau ada upacara-upacara yang melibatkan kerumunan yang besar atau kerumunan-kerumunan yang kecil, pokoknya kerumunan, di sana harus hadir petugas-petugas COVID-19 ini. Jadi harus hadir. Walaupun hanya memberikan ceramah sebentar saja bahwa ini bahaya, semua masyarakat sudah tahu itu bahaya, tetapi hadir saja di situ. Semoga dengan kehadiran di sana, masyarakat menjadi sadar dan enggan untuk berkerumun-kerumun itu. Jadi dalam hal ini ketegasan sangat dibutuhkan saat ini. Iya, betul. Memang pertama ketegasan. Yang kedua, itu harus kita memberikan rangsangan psikologis. Jadi dimohon hadir
polisi maupun satgas-satgas itu di tempat-tempat keramaian, di kerumunan-kerumunan, misalnya ada upacara adat, upacara pengabenan, perkawinan, upacara agama dan lain sebagainya, itu hadir saja di situ, semakin banyak semakin bagus. Di mana ada kerumunan di situ, datangnya aja masyarakat akan segan gitu, tidak enak gitu. Oh ini ada, secara psikologis mereka pasti akan terurai lah, tidak langsung ngobrol-ngobrol seperti itu. Ini satu strategi yang memang mau tidak mau kita harus tegakkan di Bali ini dengan adat budaya yang pelaksanaannya seperti itu. Kalau kita langsung kita bubarkan begitu, ini cepat emosi. Jadi kita turun aja, memberi rangsangan psikologis. Jadi istilahnya itu psikologis sesuang. Jadi memberi rangsangan psikologis sehingga masyarakat itu segan. Jadi itu ya. Ya, Pak Waka, ketegasan ini diperlukan juga dalam situasi untuk menjaga situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Tabanan ini. Pendekatan seperti apa yang dilakukan dari Polres Tabanan ini sendiri kepada masyarakat agar ayo dong tetap menaati pentingnya protokol kesehatan? Baik, betul apa kata Pak Profesor. Tadi kita laksanakan pendekatan itu, surat edaran itu sudah dibuat dari tingkat gubernur, bupati, dan bahkan surat-surat imbauan kepada masyarakat. Nah ini saya juga minta peran penting daripada bendesa-bendesa adat ini, Pak. Kalau masalah tentang adat istiadat itu, bendesa adat itu punya peranan penting sekali dalam hal menjaga prokes ini, Pak. Dari kita tindakan tegas dengan ini sudah kita lakukan. Tapi kan kita melihat dulu psikologi, sosiologi, pikiran masyarakat itu kan kita harus lihat juga. Jadi pendekatannya secara humanis juga sudah dilakukan kita laksanakan. Namun surat edaran, kalau bila perlu kita buat surat apa itu, awe-gawe tentang COVID ini, tentang pelaksanaan itu. Bendesa adat peran penting di sini, Pak. Buat awe-gawe tentang prokes, tentang upacara-upacara agama gitu. Baik ngaben, perkawinan, metata dan sebagainya, pokoknya upacara adat juga. Baik, Pak Wakapolres dan Prof, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, silakan di sesi berikutnya Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain akan kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, kita masih di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Tabanan masih menjadi topik kita di sore hari ini. Masih bersama Wakapolres Tabanan, Kompol Ikutut Gelgel Eshos, dan juga kami menghadirkan seorang akademisi, Profesor Ika Rais Setiabudi tentunya. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain sudah kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Pak Waka dan Prof, kita mengetahui PPKM level 4 tetap disandang Provinsi Bali dan diperpanjang hingga 13 September nanti Niki sendiri. Ini apakah pos-pos penyekatan juga masih tetap dilaksanakan di wilayah hukum Polres Tabanan, Pak Waka? Kita melihat situasi dan kondisi, Pak. Baik. Sekarang kan mobilitas ini sudah mulai tinggi nih. Mobilitas mobil. Kita akan fokus kepada sasaran masyarakat, di mana tempat berkumpul masyarakat, di mana tempat aktivitas masyarakat yang ramai, kita arahkan ke sana. Karena kita operasi kepolisian yang ditingkatkan. Amanusa 2 itu sudah selesai. Makanya operasi kepolisian yang ditingkatkan. Jadi pos-pos penyekatan sudah tidak dilaksanakan lagi, tetapi ini fokusnya terhadap tempat-tempat keramaian atau kerumunan masyarakat. Baik. Itu kita laksanakan. Baik, sudah ada Pak Ketut dari Tampak Siring yang bergabung sore hari ini. Om Swastiastu, selamat sore Pak Ketut. Om Swastiastu, Bapak Mandesko dan Karang. Swastiastu Pak Ketut. Swastiastu, Bapak Narasuma, kedua-duanya, Bapak Polisi dan Bapak Akademisi. Om Swastiastu. Durus. Tapi perlu orang-orang yang termasuk melaksanakan upacara-upacara adat
maupun upacara perkawinan, upacara pura, upacara pengabeanan. Tapi kalau menurut pendapat saya perlu dicek oleh petugas. Tapi kalau bisa memakai pakaian, tapi pakaiannya harus mematuhi pakaian yang sebagai upacara adat, sebagai pakaian adat pakaian, supaya lebih dekat mendapatkan orang-orang yang melanggar prokes. Kalau pakaiannya dinas itu kan sudah tahu orang. Cuma itu aja saya menyampaikan. Ampura Pak Ketut, ini maksudnya di Ampura Pak Ketut, niki dicek dalam artian apa niki? Apanya yang dicek nih Pak Ketut? Dicek niko perlu yang melanggar dan memakai prokes, masker atau berkerumunan. Atau ya pokoknya lain-lain sebagai pelanggaran prokes itu. Baik, terima kasih Pak Ketut Ring Tapak Siring Gianyar sudah memberikan apresiasinya juga, kemudian sharing juga Niki sendiri ya. Terima kasih masukannya Pak Ketut. Kita ke pertanyaan saya Niki sendiri, berarti fokus terhadap terjadinya kerumunan yang ada di wilayah hukum Polres Tabanan. Jadi fokus dari pihak kepolisian dari Polres Tabanan saat ini. Iya, betul sekali. Kita bersinergi dengan TNI, dengan Satpol PP, dengan Dinas Kesehatan juga. Kita fokuskannya, kita mengimbau supaya kerumunan itu bisa dikurangi. Karena kita sifatnya mengingatkan dan mengingatkan kepada masyarakat. Baik. Itu saja kita bisa lakukan. Kecuali masyarakat itu sudah sadar sendiri. Baik. Kalau sudah sadar sendiri, pasti nanti ya mudah-mudahan Nastungkare penyakitnya bisa hilang dari muka bumi inilah gitu. Baik. Tempat-tempat yang menjadi tempat kerumunan yang menjadi fokus dari pihak polisian itu di selain pasar itu sendiri, kemudian apakah juga kita mengetahui beberapa daerah, kita mengetahui di Bali ini sendiri banyak sekali dilakukannya upacara-upacara adat seperti itu, Pak Waka? Ya itu saya bilang tadi, upacara adat itu kami koordinasi dengan Bendesa Adat, koordinasi dengan panitia. Baik. Menyiapkan sarana prokes, sempat cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Dan itu kita ingatkan, tetap kita ingatkan walaupun itu ada upacara agama, tapi tetap kita hadir di tengah-tengah masyarakat itu. Anggota kita. Seperti harapan dari Pak Ketut di Tapak Siring nih, kita hadir. Baik. Pak Prof, dengan apa yang sudah dilakukan oleh dari Polres Tabanan Niki sendiri, kemudian fokusnya terhadap kerumunan, keramaian, ini untuk memberikan pentingnya edukasi, pentingnya protokol kesehatan juga selain memakai masker tentunya. Ya, memang yang paling sulit untuk dilakukan oleh masyarakat pada umumnya itu kan jaga jarak itu ya. Kalau masker, saya rasa kesadarannya sudah cukup baik, tapi cara pemakaiannya ini juga penting. Kadang-kadang pakai masker tapi tidak benar cara makainya. Kemudian maskernya juga tidak standar pengamanannya itu juga. Tentang kesadarannya saya rasa sudah cukup baik lah pakai masker. Cuci tangan juga, kadang-kadang cuci tangan agak malas sedikit. Dan itu harus disiapkan di beberapa tempat. Kadang-kadang tempatnya itu tidak memadai dan lain sebagainya, ini perlu. Kemudian jaga jarak ini yang paling sulit untuk kesadaran untuk jaga jarak satu dengan yang lain itu, karena memang budaya kita itu sudah senang kumpul-kumpul seperti itu gitu. Nah ini karena kita hidup baru sekarang, harus mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus lakukan jaga jarak itu. Kita sangat prihatin sebetulnya, di Bali ini tetap level 4 ini. Kalau tidak salah seluruh kabupaten kota di Bali itu masih level 4, sedangkan di Jawa itu kan hanya berapa kabupaten aja. Dua kabupaten ya. Ini berapa kabupaten di Jawa kita? 9 kabupaten kota, ini kok masih level 4. Ini kita harus benar-benar lah masyarakat kita, mari kita sama-sama untuk sadar dalam mencegah pandemi COVID-19 ini gitu. Dan ini pun
harus tumbuh dari kesadaran sendiri gitu. Misalnya dari Tampak Siring tadi ngusul gitu supaya berpakaian preman begitulah istilahnya, pakaian apa ya, tidak memakai pakaian dinas. Untuk ini maksudnya mungkin untuk nangkap mereka yang tidak pakai masker. Nah ini juga akan riskan sekali dilakukan, karena seperti tadi itu upacara adat agama itu sangat cepat terpancing emosinya. Kalau saya strateginya itu di mana ada kerumunan, di sana harus banyak petugas yang terintegrasi antara masyarakat dengan kepolisian dan TNI. Itu kan sudah ada timnya itu. Dan saya setuju sekali dengan Pak Waka tadi, itu intinya sebetulnya bendesa adatnya di sini. Baik. Bendesa adat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat di sana buat apa ya, persatuan untuk benar-benar ketat lah pengawasan sini. Kita masih level 4 ini, sudah lama kita ini. Ini yang kita cukup prihatin begitu. Prihatin ya. Iya benar. Prof ya. Iya Baik. benar ya. Baik. Nah, berarti ini keterlibatan Babinsa, Babin Kamtibmas di masing-masing daerah ini sangat vital atau sangat berperan nih, Pak Waka. Luar biasa, Pak. 3 pilar itu luar biasa, Pak. Iya. 3 pilar, kepala desa, Babin Kamtibmas, Babinsa. Itu sudah luar biasa kerjanya. Dia itu menjadi tracer, iya, pengumpulan data, iya, menjadi mengarahkan ke isoter, iya. Ya itu 3 pilar itu yang kerja di desa itu. Baik. Makanya benar-benar luar biasa kerjaan Babin Kamtibmas, Babinsa dengan kepala desa di sana, luar biasa, Pak. Baik. Berarti harus ada kerjasama seperti apa yang disampaikan oleh Prof ini sendiri, dan kesadaran dari masyarakat sangat diperlukan di sini. Ya itu saya bilang harus ada kerjasama. Nggak mungkin kita awasi aja kan, anggota kan terbatas juga, Pak. Tidak mungkin 1 hari 24 jam mengawasi kegiatan itu. Baik. Ya, yang penting kita sudah himbaukan, hadir di tengah-tengah masyarakat, kita sudah himbau. Ya masyarakat itu harus sadar bahwa kita ini petugas hadir di situ untuk bagaimana supaya menjaga prokes itu gitu. Baik. Dalam kegiatan itu untuk menjaga kegiatan mencegah daripada COVID-19. Ya, kita mengetahui ini semua terdampak akibat COVID-19 ini sendiri. Sektor ekonomi sangat terdampak saat ini, termasuk juga di wilayah hukum Polres Tabanan ini sendiri. Selain apa yang sudah dilakukan oleh Polres Tabanan, kepolisian Resort Tabanan ini sendiri, ini untuk meringankan beban warga yang terdampak COVID-19, aktivitas atau kegiatan-kegiatan bakti sosial juga dilakukan dari Polres Tabanan untuk meringankan beban masyarakat, Pak Waka? Kita sudah gencar melaksanakan bakti sosial, baik dari Pemda, dari Polres, Kodim, itu gencar kita laksanakan untuk membantu daripada yang berdampak daripada COVID-19. Itu kita sudah gencar laksanakan, bahkan kita sudah sampai ke pelosok-pelosok membantu masyarakat. Kemarin itu ada bantuan beras dari Kapolri, dari Kapolda, dari Kapolres, itu gencar kita laksanakan. Jadi ada wujud kepedulian juga terhadap sesama di sini. Iya pasti itu, Pak. Pasti itu dari Polri itu pasti kepedulian itu sangat tinggi sekali kepada masyarakat. Ya, Prof. Ini selain juga peran Satgas COVID sangat berperan di sini, kemudian dari pihak kepolisian patroli tetap dilakukan, tetapi tidak mengenyampingkan. Ini apa ya, bisa dikatakan bakti sosial juga tetap dilaksanakan oleh pihak kepolisian untuk meringankan masyarakat yang terdampak COVID-19 ini sendiri. Prof. Jadi sebetulnya negara sudah dengan segala daya upaya susah payah hampir 2 tahun dengan segala strategi yang paling efektif apa yang akan dilakukan, negara sudah memikirkan itu semua. Dan negara hadir. Jadi polisi di situ dengan timnya itu adalah negara hadir di situ. Tidak hanya untuk mencegah itu, tetapi juga untuk membantu.
Dan tidak hanya di kelompok-kelompok itu saja, hampir seluruh departemen-departemen, kantor-kantor dan lain sebagainya itu diberdayakan untuk membantu yang terdampak itu. Seperti misalnya di Udayana ada pengabdian masyarakat itu membantu yang terdampak itu terus itu dilakukan. Saya rasa mari kita tumbuh kesadaran masyarakat lah. Jangan terlalu kumpul-kumpul, kemudian kalau tidak perlu sekali jangan terlalu banyak keluar gitu. Ya walaupun misalnya dampak ekonominya sudah sangat dirasakan, ya namanya kita hidup, mari kita memanage hidup ini biar seimbang gitu. Kalau sudah pandemi COVID-19 ini sudah tidak ada, ya di situ mari kita lagi walaupun tetap kita melakukan kehati-hatian protokol kesehatan ini. Sekarang ada, saya sudah vaksin gitu, jadi vaksin itu tidak menjamin 100%. Jadi walaupun sudah vaksin, kita tetap melakukan protokol kesehatan, tetap harus jaga jarak. Jadi untuk diri sendiri dan untuk orang lain, saya sering katakan kita ini seperti istilahnya tatuamasi. Saya adalah Anda adalah saya, jadi sama-sama melindungi gitu. Ini kesadaran yang penting ini. Mari kita semua tingkatkan kesadaran gitu. Negara sudah hadir di mana-mana dengan segala daya upaya, hampir 2 tahun ini juga belum bisa. Perkembangannya masih seperti ini dan khususnya di Bali ini masih level 4 ini. Bagaimana upaya kita? Mari kita sama-sama ini menurunkan level ini gitu loh. Ini Prof ya gemes banget ya. Kita kok nggak turun-turun padahal di daerah Jawa yang luasnya luas dan berapa kabupaten berapa masyarakatnya lebih banyak dari kita. Betul ya. Itu yang harus kita lakukan ya Dok ya, kesadaran masyarakat agar level kita bisa menurun, kemudian angka kasus juga menurun seperti itu. Iya betul. Jadi kuncinya ada pada masyarakat. Mari kita berusaha, kalau kita punya komitmen, punya tekad untuk menurunkan level kita itu, saya rasa pasti bisa. Ini komitmen yang sangat penting ya. Iya betul. Komitmen kita semua, masing-masing anggota masyarakat, lingkungannya, keluarga dan lain sebagainya, semua berkomitmen untuk menurunkan level kita ini. Saya rasa pasti bisa. Ya. Agar kita bisa beraktivitas seperti biasa nantinya Prof ya. Iya betul. Nah, ini kalau Pak Waka, kalau kita berbicara dengan apa yang dilakukan, kemudian terobosan-terobosan yang sudah dilakukan oleh Polres Tabanan ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, dan sudah dilakukan sosialisasi, edukasi, penyuluhan, bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya prokes di masa pandemi ini sendiri. Nah, ini bagi masyarakat yang akan melakukan atau melakukan bisa dikatakan pelayanan kepada masyarakat untuk mencari sesuatu seperti pelayanan kepada masyarakat seperti itu tetap dilaksanakan dengan seperti apa nantinya di Polres Tabanan. Inovasi yang kita laksanakan di Polres Tabanan sesuai dengan program presisi Kapolri ini, kita sudah membentuk suatu sentra pelayanan kepolisian terpadu. Itu kita bentuk SPKT, kalau disingkat SPKT. Satu atap meliputi pembuatan SIM. Di sana pelayanannya udah terpadu, di sana membuat SIM, membuat SKCK, itu di sana semua. Bahkan kita sudah membuat SIM drive-thru. Samsat drive-thru juga di Tabanan sudah ada. Itu khusus yang perpanjang saja. Jadi dia langsung bawa motor, duduk di motor, dia langsung foto, udah selesai. Itu pelayanan kita untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Baik, ini drive-thru ini sendiri itu lokasinya di mana? Di Polres. Di Polres ya, langsung. Kalau di Samsat di sebelah timur Polres. Kalau SIM di belakang Polres itu ada. Langsung naik motor, langsung daftar, langsung foto di sana, selesai. Jadi ini memberikan pelayanan kepada masyarakat agar lebih cepat lagi. Lebih cepat dan tidak berkerumun. Tidak berkerumun ini. Baik. Kecuali yang membuat SIM baru ya. Dia melalui mekanisme administrasi dan sebagainya. Jadi drive-thru ini sendiri hanya diperuntukkan untuk mereka yang memperpanjang SIM. Yang mungkin mati SIM-nya bisa diperpanjang melalui drive-thru. Baik. Dan Samsat itu sendiri juga dilakukan. Prof, terobosan ini juga memberikan
pengetahuan kepada masyarakat agar pentingnya menjaga protokol kesehatan. Salah satunya dilakukan oleh Polres Tabanan dengan melakukan drive-thru ini sendiri, pembuatan perpanjangan SIM, kemudian perpanjangan STNK seperti itu. Ya, saya rasa untuk inovasi pelayanan publik ya, apa yang dilakukan itu saya rasa sudah sangat baik sekali untuk menghindari kerumunan itu. Dan ini perlu sosialisasi supaya masyarakat mengetahui begitu strategi yang sudah dilakukan memberikan pelayanan kepada publik ya, kepada masyarakat. Ini tolong ini kesadaran dari masyarakat ini. Jadi segala daya upaya sudah dilakukan. Begitu lewat di foto sudah selesai. Dan pelayanan publik seperti itu ini luar biasa, pembuatan KTP, pembuatan SIM. Kalau pembuatan yang baru ya mungkin karena ada arsip-arsipnya itu mungkin lain prosesnya. Kalau perpanjangan kemudian STNK itu perpanjangan atau bayar pajak gitu sudah pelayanannya sudah sangat prima sebetulnya untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan dalam menjaga protokol kesehatan ini. Jadi inovasi-inovasi itu memang sudah banyak sekali dilakukan. Apalagi pelayanan publik ini memang cukup ketat pengawasannya sekarang. Banyak yang mengawasi, ada dari ombudsman, kemudian masyarakatnya sendiri kalau tidak mendapat pelayanan yang baik, itu bisa melaporkan gitu. Ada pengawasan baik internal maupun eksternal. Itu ada undang-undang tentang pelayanan publik. Kemudian ada perda tentang pelayanan publik. Itu semua untuk masyarakat. Ya, jadi pemerintah ini paradigmanya sekarang itu semua melayani. Siapapun yang menjabat itu sebetulnya pelayan masyarakat itu. Oleh karena itu inovasi pelayanan ini kuncinya pelayanan. Kalau dulu paradigmanya kan dilayani, sekarang melayani sampai polisi mendatangi ke rumah-rumah untuk memberi. Ini kan luar biasa ini. Ini tolong ini masyarakat. Ini apakah Polres Tabanan juga jemput bola terhadap mereka yang melakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pak Waka? Misalnya kalau dulu kita mengenal ada SIM keliling seperti itu. Masih kita laksanakan SIM keliling. Masih kayak tadi di Tua Ilang juga di Tabanan ada juga SIM keliling. Ada beberapa daerah yang dilakukan seperti itu. Ada beberapa daerah, tapi dibatasi sejak COVID supaya menjaga kerumunan juga. Kalau SIM keliling itu batasi berapa itu kan selesai, jamnya juga dibatasi. Tidak begitu flur kayak dulu sampai jam 1 sampai mungkin sampai jam 11. Baik. Itu yang dilakukan oleh Polres Tabanan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kita rehat kembali, pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali dengan topik kita yaitu situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Tabanan. Silakan di sesi berikutnya Anda yang ingin berpartisipasi, lain kembali kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 sesaat lagi. Ya, halo Kamtibmas, masih bersama kami tentunya di sore hari ini. Bagaimana situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Tabanan? Masih bersama Wakapolres Tabanan, Kompol Ketut Gelgel Esos, dan ada hadir sore hari ini Prof. Rai Setiabudi, seorang akademisi tentunya. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain kembali kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 tentunya. Baik, Pak Waka, tentang vaksinasi ini, kita ke vaksinasi. Vaksinasi juga cukup tinggi di Bali ini sendiri. Bagaimana dengan di Tabanan ini sendiri? Baik, tentang vaksinasi dari Polres Tabanan itu sudah mempunyai 2 tim, 2 tim vaksinator, Pak. Kemarin sudah kita laksanakan di Masjid Al-Hidayah, Candi Kuning. Itu vaksin Merdeka yang disaksikan oleh Presiden langsung. Itu kita bisa melaksanakan vaksin kurang lebih 700 orang. Itu langsung disaksikan sama Pak Presiden yang hadir di sana, Pak Kapolres, Bupati, dan Forkopimda semuanya hadir di sana. Melalui daring ya Pak ya? Melalui daring. Terus kita gencar juga untuk, nah ini saya himbau untuk vaksin pertama. Nah, yang belum kita akan laksanakan di polsek-polsek itu. Kita akan laksanakan seperti tadi di Polsek Penebel kita laksanakan.
yang belum vaksin pertama. Kadang-kadang dulu kan banyak hoax, banyak apa, vaksin karena begini-begini. Iya. Nah itu mungkin masyarakat takut vaksin. Sekarang kita akan sapu bersih nih yang belum vaksin pertama. Karena kita mempunyai vaksin banyak. Tentunya kita berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Ya, berarti ada tim dari Polres Tabanan kah untuk apa ya, bisa dikatakan yang membuat kegaduhan melalui berita hoax tentang vaksinasi Ya, ini sendiri? itu. Kita menangkal itu bahwa ternyata masih banyak vaksin pertama yang belum gitu masyarakat. Nah, makanya kita akan sapu bersih yang belum vaksin pertama di seluruh kecamatan di Kabupaten Tabanan. Ini jemput bola kah yang Kita dilakukan? jemput bola, Baik. bahkan kita menyediakan truk yang wilayahnya tidak ada kendaraan. Kita siap, kita sediakan 2 truk 1 bis untuk menjemput masyarakat. Baik. Gerai vaksinasi. Wah, ini terobosan inovasi yang dilakukan oleh Polres Tabanan. Kalau kita kembali lagi ini apa yang sudah dilakukan, kemudian layanan-layanan juga semakin canggih niki sendiri. Berarti ada hal yang bisa masyarakat lakukan dengan pelayanan-pelayanan dari website dari Polres Tabanan kah? Ada websitenya, ada polrestabanan.net, itu bisa langsung diakses di sana. Apa yang bisa diakses di masyarakat? Tentang laporan-laporan kriminalitas. Misalnya laporan tentang lalu lintas, di situ ada juga lalu lintas lantas tabanan.net, itu di situ ada. Oke, pelayanan Tentang pelayanan baik itu mencari SIM, STNK dan pelayanan dan yang lainnya. menyediakan call center kah juga? Menyediakan 110. Nah, itu 110. 110 itu kalau ditelepon itu akan diangkat polisi terdekat. Baik. Misalnya di Penebel, di wilayah Penebel, nanti Polsek Penebel yang angkat itu. Baik, Prof. Ini vaksinasi ini sangat penting sekali bagi masyarakat dan itu juga sudah dilakukan di wilayah hukum Polres Tabanan. Pentingnya vaksinasi bagi masyarakat saat ini, walaupun kita mengetahui ini angka vaksin di Bali cukup tinggi, Prof. Ya, memang saya rasa di Bali itu mungkin paling tinggi ya, setelah seluruh Indonesia. DKI atau antara DKI Cukup dengan Bali tinggi, itu cukup tinggi ya. Ini membuktikan bahwa kesadaran dari masyarakat untuk memvaksin dirinya itu sudah cukup tinggi. Dan saya lihat di beberapa daerah pada saat vaksinasi itu memang cukup banyak yang belum tervaksinasi dan memang mereka ngantre banyak-banyak di situ. Salah satu misalnya di Patal Tepati di depan Brimob itu kan pelayanan yang luar biasa itu. Oleh polisi yang belum vaksin itu langsung datang dengan memperlihatkan KTP secara langsung, itu langsung ditunggu sebentar di vaksin. Jadi sudah dengan segala cara, apalagi seperti di Tabanan tadi dijemput dengan mobil yang belum ini. Nah, kesadaran vaksinasi ini saya rasa sudah cukup baik dan sudah secara faktual sudah diimplementasikan cukup banyak. Tetapi masalahnya tadi itu, jadi vaksin itu sebetulnya tidak 100% menjamin ya, apalagi baru pertama, kemudian baru menganggap dirinya sudah vaksin lalu dia tidak melakukan protokol kesehatan, tidak seperti itu. Jadi sudah divaksin, walaupun 3 kali divaksin, tetap protokol kesehatan itu harus dijalankan. Jadi ini yang penting, jadi masyarakat itu harus tahu. Jangan dikira baru vaksin itu aman 100%. Jadi bukan berarti vaksinasi menjadi jaminan bagi mereka. Betul, ya. Protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Tetap harus dilaksanakan. Jadi begitu caranya pemerintah memberikan pelayanan untuk divaksinasi. Jangan sampai percuma lah pemerintah memberi pelayanan yang luar biasa setelah vaksin lalu mau kemana-mana saya enaknya toh saya juga divaksin gitu. Itu tidak 100% menjamin. Baik, Bapak Wakapolres Tabanan, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Tabanan saat ini dalam situasi pandemi ini, Pak? Baik, saya mengharapkan dari pimpinan Polri yang paling tinggi sampai ke paling bawah, mari kita bersama-sama menjaga protokol kesehatan supaya kita bisa menjaga diri, menjaga orang lain, bahkan keluarga sendiri. Untuk Kadipmas, ya kita bisa menjaga keamanan diri sendiri dan orang lain.
Demikian juga yang belum vaksin, ya khususnya di Kabupaten Tabanan yang belum vaksin pertama, Polres Tabanan beserta instansi terkait akan menyapu bersih yang belum vaksin pertama. Mungkin demikian Baik. pesan saya. Ya, yang pasti kita Supaya jaga kesehatan tentunya ya, menjaga menjaga protokol kesehatan ya. Ya. Baik, yang pasti seperti kata Prof ini sendiri bukan jaminan ketika kita sudah divaksinasi tentunya ya, Prof ya. Ya. Protokol kesehatan jadi syarat utama, harus dilaksanakan dengan disiplin. Prof, Bapak Wakapolres, terima kasih sudah sharing. Saya Medi Sukarno Karang, terima kasih, sampai jumpa. Om Santi, Santi. Santi, Om.